Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiuddin dengan NIM 14144211162 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep komunitas dan keragaman hayati pada pembelajaran biologi. Untuk itu, marilah kita ketahui apa itu pengertian dari komunitas. Komunitas adalah sekumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas juga memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks dibandingkan dengan individu dan populasi. Nantinya sebuah populasi yang menghuni suatu daerah tertentu dan dalam waktu yang bersamaan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya dan menghasilkan simbiosis. Selanjutnya yakni pemberian nama komunitas itu ada beberapa dasar yang dijadikan patokan sebagai pemberian nama komunitas. Yang pertama yaitu bentuk atau struktur utama seperti jenis domain, kemudian bentuk hidup atau indikator lainnya seperti hutan pinus, hutan agatis, hutan jati, atau hutan deep core jazz. Dapat juga berdasarkan sifat tumbuhan dominan seperti hutan sklerofil. Yang kedua, berdasarkan habitat fisik dari komunitas tersebut, seperti komunitas hamparan lumpur, komunitas pantai pasir, komunitas lautan, komunitas yang lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional, misalnya tipe metabolisme komunitas, berdasarkan sifat lingkungan alam seperti iklim, misalnya terdapat di daerah tropik dengan curah hujan yang terbagi rata sepanjang tahun, maka disebut sebagai hutan hujan tropik. Selanjutnya yakni macam-macam komunitas. Secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunitas aquatic, misalnya laut, kemudian danau, parit, kolam, hutan, dan sebagainya. Kemudian ada juga komunitas terrestrial, yaitu kelompok organisme yang ada di pekarangan rumah, di hutan, di padang rumput, di padang pasir maupun savana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur komunitas. Struktur komunitas terdiri dari karakter komunitas itu sendiri, terdiri dari kualitatif seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Vitalitas menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Yang kedua, kuantitatif, seperti juga frekuensi, densitas, kemudian densitas relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat. Densitas atau kepadatan kita dinyatakan sebagai jumlah atau biomasa pada unit untuk atau persatuan luas per volume atau juga persatuan penangkapan. Selanjutnya ada sintesis. Sintesis merupakan proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju suatu arah yang berlangsung lambat, secara teratur, pasti, terarah, dan dapat diramalkan. Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitasnya dan memerlukan waktu. Proses ini berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem yang disebut dengan mimas. Dalam tingkat ini, komunitas juga mengalami homeostasis. Menurut konsep mutakhir, suksesi merupakan pergantian jenis-jenis pioner pada jenis-jenis yang lebih mantap yang sangat sesuai dengan lingkungan. Selanjutnya ada suksesi. Suksesi dibagi menjadi dua, suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang pertama, suksesi primer, yaitu bila sesuatu ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat, sehingga komunitas awal atau komunitas yang menghuni suatu ekosistem tersebut yang awal menjadi hilang atau rusak, kemudian menyebabkan di suatu ekosistem tersebut tidak ada lagi yang tertinggal, dan akhirnya terjadilah pergantian habitat baru yang digantikan oleh suatu komunitas yang lainnya. Yang kedua, suksesi sekunder, yaitu
proses yang sama yang terjadi pada suksesi primer. Perbedaan dari suksesi primer dan suksesi sekunder yakni keadaan kerusakan ekosistem atau kondisi awal dari habitatnya. Ekologi tersebut mengalami gangguan akan tetapi tidak berubah menjadi total. Masih ada komunitas awal yang menghuni ekosistem tersebut. Selanjutnya yakni keanekaragaman hayati. Pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yakni keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup dari tingkat yang terkecil sampai tingkat yang terbesar, meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri yang lainnya. Keanekaragaman hayati itu dimulai dari tingkat gen, kemudian ada juga spesies, kemudian komunitas, dan juga biomasa atau biosfer, tingkat terbesar atau disebut juga dengan bumi. Kemudian keanekaragaman hayati berkembang dari yang pertama macam-macam ini, maksudnya macam-macam dari keanekaragaman hayati. Yang pertama dari tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi suatu gen dalam suatu spesies. Contoh pada spesies kucing mempunyai variasi, yakni variasi kucing berbulu panjang, kemudian kucing siam, kucing pianosaurid, dan kucing-kucing yang lain. Kemudian ada juga keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Misalnya di halaman terdapat pohon mangga, bunga mawar, kemudian semut, belalang, kupu-kupu, dan juga bunga melati. Kemudian ada juga keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang ekosistem yakni keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu atau lingkungan biotik. Contohnya pada ekosistem sungai, kemudian ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hutan. Yang selanjutnya yakni manfaat dari adanya keanekaragaman hayati. Yang pertama, penghasil sumber daya alam hayati seperti kayu, kemudian sumber obat-obatan dan kosmetik, kemudian sumber plasma nutfa atau sumber gen, ada juga sumber perikanan. Selanjutnya sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Kemudian ada juga manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat sekitar. Selanjutnya ada penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, hilangnya habitat dan fragmentasi. Hilangnya habitat adalah memisahkan materi pada suatu tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup. Sedangkan fragmentasi habitat yang pemisahan suatu habitat menjadi yang lebih kecil lagi. Yang kedua, spesies-spesies eksotik atau introduksi spesies. Introduksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Misalnya, di Indonesia, penggunaan padi unggul menyebabkan gunanya padi tradisional. Yang ketiga, adanya degradasi habitat. Degradasi habitat adalah kerusakan habitat karena polusi, misal hujan asam, kemudian eutrofikasi, kemudian efek rumah kaca. Yang keempat, eksploitasi hutan secara berlebihan seperti illegal logging, kemudian misal setelah penebangan tidak adanya revitalisasi kembali, jadi mengakibatkan ekosistem yang ada di tempat tersebut menjadi hilang. Kemudian yang kelima, industrialisasi kehutanan dan perikanan. Artinya hutan dijadikan sebagai tempat untuk memproduksi suatu barang. Jadi pergantian hutan yang dulunya berfungsi sebagai penghasil oksigen dan juga ekosistem suatu makhluk hidup berubah menjadi industrialisasi atau produksi suatu barang. Jadi bangun tempat-tempat pabrik atau lain sebagainya. Yang keenam, perubahan iklim global yang disebabkan oleh efek rumah kaca, kemudian polusi, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui penyebab dari hilangnya keanekaragaman hayati, kita
Lanjut ke usaha untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama itu adalah ada cagar alam, yaitu suatu alam yang memiliki tumbuhan hewan ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contoh cagar alam yang ada di Indonesia ini, cagar alam hutan pinus jantoy di Aceh, kemudian cagar alam lembah Anai di Sumatera Barat. Kedua ada Suaka Margasota, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan dan terhadap habitatnya. Kemudian ada juga Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola sebagai sistem zonasi. Taman ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, kemudian pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Yang keempat ada Taman Wisata Alam, yakni kawasan pelestarian alam dengan tujuan untuk kepentingan wisata dan rekreasi alam. Dan yang terakhir, Taman Baru, yaitu kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa baru yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Contoh, Taman Buru Pulau Pini di Sumatera Utara, kemudian Taman Buru Semidang di Bukit Kelabu di Provinsi Bengkulu. Dan terakhir, implementasi dari pembelajaran ekosistem dan keanekaragaman hayati pada pembelajaran biologi. Di sini saya akan menggunakan metode karya wisata. Mengapa saya menggunakan metode karya wisata sebagai implementasi dari pembelajaran komunitas dan keanekaragaman hayati? Metode ini mengajarkan kepada siswa bahwa kita mencari sampel keanekaragaman hayati di alam sekitarnya, maka kita menggunakan metode karya wisata dengan tujuan siswa tersebut memahami bahwa di sekitar kita ada berbagai macam makhluk hidup seperti pohon, kemudian hewan-hewan kecil dari tingkat terkecil sampai tingkat terbesar. Hal ini bermanfaat bagi siswa untuk mengetahui ini loh keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Makanya saya menggunakan metode karya wisata dengan tujuan untuk siswa itu memahami langsung dengan alam untuk mencari macam-macam suatu keanekaragaman hayati yang ada di suatu komunitas tertentu. Itu ada bahwasanya makhluk hidup itu ada di sekitar mereka, dan tujuan dari metode karya wisata ini untuk mengetahui bahwa makhluk hidup itu ada di sekitar kita seperti pohon maupun hewan-hewan yang lain. Dan metode pengajaran yang dilakukan dengan mengajak peserta didik keluar kelas untuk mengunjungi suatu tempat pariwisata atau tempat yang berhubungan dengan alam sekitarnya dengan yang berkaitan dengan pokok pembahasan komunitas dan keanekaragaman hayati. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.